ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد. Utsman bin Mauhab meriwayatkan Ja'a rajulun min ahli Misra hajjal baita. Ada seorang dari penduduk Mesir yang haji ke Baitullah. Fara'a qauman julusan. Lalu dia melihat di Masjidil Haram ada sekelompok orang yang sedang duduk dalam satu majelis, bikin satu majelis. Faqala, dia bertanya, man haula'il qaum, siapa itu yang duduk di majelis tersebut? Faqalu, maka dijawab oleh orang-orang yang ada di Masjidil Haram, haula'i Quraisyun, itu adalah orang-orang Quraisy. Tidak diketahui siapa orang Mesir ini namanya dan juga yang jawabnya, tapi yang jelas ini hadis Sahih Bukhari kan, dan benar-benar terjadi. Quraisy ini merujuk tentu kepada para sahabat, para tabi'in yang dikenal karena kepeloporannya ya di bangsa Arab itu, termasuk dalam hal ilmu selain dalam hal politik. Qala, dia bertanya lagi, famanis syaikhu fihim, lalu itu syekh yang ada di tengah-tengah mereka siapa? Syekh itu kiainya, arti asal syekh itu seseorang yang dituakan. Siapa itu syekh yang ada di tengah? Qalu, jamaah. Amankan. Jamaah yang ada di sana menjawab, Abdullah bin Umar. Oh, itu adalah Abdullah bin Umar. Ya. Sebagaimana kita tahu, di sahabat itu ada majelis ilmu yang terkenal. Majelis Ibnu Umar, Majelis Ibnu Abbas, Majelis Ibnu Mas'ud. Tapi yang paling besar itu Majelis Ibnu Abbas. Majelis itu kalau sekarang mungkin semacam ya majelis ta'lim, pengajian yang dipimpin oleh Abdullah bin Umar. Qala, orang Mesir itu kemudian bertanya, ya bana Umar, wahai ibnu Umar, inni sa'iluka an syai'in fahdithni an. Aku hendak bertanya kepada Anda beberapa masalah, tolong jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Hal ta'lamu anna Utsmana farra yauma Uhud? Apakah Anda tahu bahwa Utsman bin Affan itu termasuk yang lari pada saat perang Uhud? Kan Nabi tersisa dikawal oleh 12 orang, sisanya sahabat lari tunggang langgang kabur dari medan perang.
dan sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sendiri, kabur dari medan perang itu salah satu dosa besar. Harusnya selama 1:2 itu wajib dihadapi. Kalau sudah 1:3 boleh lari. Di surat Al-Anfal sendiri Allah berfirman, "Idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar." Kalau bertemu dengan musuh zahfan teh udah tatap muka, maka nggak boleh mundur. Nah, 12 orang sahabat yang mengawal Nabi itu tidak ada diantaranya nama Utsman bin Affan. Berarti dia termasuk pengecut, termasuk pendosa besar. Maka Abdullah bin Umar menjawab, "Na'am, iya." Faqala, lalu orang Mesir itu nanya lagi, "Ta'lamu annahu taghayyaba an Badrin wa lam yashhad?" Apakah Anda tahu bahwa Utsman bin Affan juga tidak ikut perang Badar, menghilang? Qala, Abdullah bin Umar jujur menjawab, "Na'am, iya." Sedangkan perang Badar, perang Uhud itu kan jadi barometer ya. Barometer sahabat ini sahabat asli senior atau sahabat yang bukan as-sabiqunal awwalun, ya, bukan senior dan bukan sahabat inti. Lalu orang itu nanya lagi, "Hal ta'lamu annahu taghayyaba an bai'ati ridwan falam yashhadha?" Anda juga tahu bahwasanya Utsman tidak ikut bai'atur ridwan. Dia tidak hadir, tidak termasuk ke dalam orang yang disebutkan dalam surat Al-Fat, "Laqad radiyallahu 'anil ladzina yubayyi'unaka tahtash syajarah." Jadi terdiri doan gitu, Utsman itu tidak termasuk radhiyallahu anhu. Qala, lalu Abdullah bin Umar menjawab, "Na'am, iya." Qala, lalu orang Mesir itu menjawab, "Allahu Akbar, Allah Maha Besar." 3 pertanyaan ini adalah 3 isu, 3 fitnah yang memang tersebar luas di zaman Utsman bin Affan di masa beliau menjadi khalifah. Lamun Prabowo meureun diungkit-ungkit baheula naon tim mawar penculikan paneta we. Lamun Jokowi naon PKI komunis Cina teuing beneran teu nama. Cuma kita sudah diajari oleh Al-Qur'an, fatabayyanu, ya, kita wajib tabayun. Kalau kita nggak bisa tabayun, kulo khairon au litasmut, geus cempe, ya. Kalau kita bukan politisi, kita bukan peneliti dan belum bisa meneliti, baru cenah, itu berarti fitnah, itu berarti suudon, doraka. Daripada doraka mending jempe. Nah, di zaman Utsman radhiyallahu an, ketika beliau jadi khalifah, ini menyebar sampai fitnah itu datang ke penduduk Mesir. Ya, penduduk Mesir sampai tahu. Ini kan yang nanya bukan sahabat, ya. Yang nanya bukan sahabat, tapi sampai ke Mesir
Nah, Utsman itu begini. Hingga ketika dia ibadah haji, tahu itu sahabat ge diwejahan heula banyak Abdullah bin Umar. Cicing. Dia konfirmasi, katanya Utsman itu ini kabur dari perang Uhud. Katanya Utsman itu tidak ikut perang Badar. Katanya Utsman itu tidak ikut Bai'atur Ridwan. Ketika Abdullah bin Umar menjawab, ya, Allahu Akbar. Ungkapan Allahu Akbar ini ungkapan kesombongan. Jadi dia sejak awal sudah punya suudon kepada Utsman bin Affan, kepada khalifah, dan dia termakan oleh fitnah. Ketika dia konfirmasi lalu dibenarkan oleh Abdullah bin Umar, kalau bahasa kita benar we, nah gitunya. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita dalam hidup bermasyarakat. Jangan cukup melihat dari datar, ya, dari dohir. Ini kalau dilihat dari tiga-tiganya, oh berarti Utsman itu betul jelek, pantas. Ya, betul saja yang dikatakan oleh masyarakat Utsman begini, faktanya dibetulkan oleh Abdullah bin Umar. Walaupun orang ini tidak pakai adab, ya tentu jadi justifikasi. Wah benar Jokowi itu begini. Wah benar Prabowo itu begini. Padahal kakak datar naungkul nggak tahu ada apa di balik itu. Nah, kita diwajibkan tabayun itu menyingkap apa di balik itu. Ini di jamiah kadang ada, meski tidak terlalu, tapi nah di kehidupan politik RT RW, wah itu meloba, ya. Nukarar itu. Jadi kita jangan biasakan datarnya, tapi gali tabayun. Cuma memang kadang kasusnya ketika kita mau tabayun orangnya kabur melulu, ya itu menjadi penguat bahwa orang itu betul-betul penjahat. Dalam betul dia gentle menjelaskan, sok yang harap ke dia, yang harap teh. Nah, ya wayahna we. Tidak mau tabayun, tidak mau bertanggung jawab, tidak mau transparan. Itu mah berarti memang ada batu di balik udang, lain udang di balik batu deui. Qala Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, ta'al ubayyin lak. Hei kamu sini, aku mau jelaskan kepada kamu. Nah, di sini terlihat seorang ulama itu jangan terbawa isu. Jangan terbawa fitnah, jangan terbawa arus masyarakat. Ini gosipnya sedang begini jo. Oh nyonya jadi ngahaminan ulah, ya. Tapi harus menjelaskan fakta apa adanya. Amma firaru yauma udin fa asyhadu anna Allah afa anhu wa ghafara lahu. Tentang Utsman lari dari perang Uhud, aku bersaksi Allah sudah mengampuni dia, sudah memaafkan dia. Diabadikan dalam surat Ali Imran, ya itu sa'iduna wa la talwuna ala ahdi war rasulu yad'ukum fi ukhrakum. Nanti di akhirnya wa laqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Kemudian ditegaskan lagi di ayat berikutnya, innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama stazallahumuz syaitanu bi ba'di ma kasabu wa laqad 'afallahu anhum. Allah sudah mengampuni mereka. Kenapa? Karena memang situasi saat itu situasi yang di luar prediksi. Disebarkan beritanya Nabi sudah meninggal. Kalau komandan perang mati,
ya udah perang selesai kan. Pasukan ya pasti lari menyelamatkan diri. Nabi itu perang Uhud itu kan memang pingsan berdarah. Nah, ke orang kafir Quraisy, wah Muhammad sudah mati. Atuh kerma umat Islam diserang dari belakang, lalu mendapat berita Nabi meninggal. Etama tuh tong boro orang-orang yang ahli perang, ini yang baru perang kan, atuh karek 2 kali Badar jeung Uhud ya. Belum terlatih kan. Belum terlatih perang. Pasti pasukan yang baru itu pasti chaos kan ya. Maka dari itu kata Allah, diampuni semua sahabat, bukan Utsman saja. Bayangan pasukan Uhud kan ada 1000. Yang bertahan menemani Nabi 12 orang. Tapi ini juga sering dijadikan dalil ya oleh Syiah. Tuh sahabat itu katanya orang-orang yang berani meninggalkan Nabi dalam perang Uhud. Lamun ku orang ini mau dipakai logika berarti cuma 12 orang. Sahabat Nabi, sisanya bukan sahabat Nabi. Nggak bisa begitu. Kejadian pada perang Uhud itu sesuatu yang manusiawi. Maka dari itu Allah sendiri yang mengatakan walaqad afallahu anhum. Kemudian yang kedua, wa amma taghayyubu an badrin fa innahu kanat tahtahu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat maridatan. Kenapa Utsman tidak ikut perang Badar? Karena istrinya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ruqayyah sakit parah, bahkan sampai meninggalnya. Pulang dari perang Badar itu kaum muslimin sukacita, Utsman sedih termasuk Nabi. Kenapa? Karena putrinya meninggal dunia, Ruqayyah, dalam usia 20 tahun ya, ngorakene. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sendiri yang bersabda kepada Utsman, innalaka ajra rajulin mimman syahida badran wa sahamahu. Kamu adalah orang yang mendapatkan pahala orang yang syahid perang Badar dan yang dapat bagian ghanimah. Kan yang perang Badar pasti ada 2 ya. Ada yang selamat, ada yang meninggal. Nah, dua-duanya kamu dapat pahalanya. Tapi tong dijadikan dalih lamun gering saeutik teu ngaji. Tuluy jeung tara ngaji gitu. No dapun bojo keur teu damong. Saya sering bilang memang kudidinya cicing pambajikan cager. Mun kitu ngaji teh 5 poe gitu. Perang Badar mempugu kan perjalanannya sejam per 1 minggu ya. Ini berage ngaji sajam ninggalkeun pamajikan da ku urang ge moal dikukumaha atunya sugan disihir jadi cager da moal. Iceuna nuju ngantosan pun bojo naon bade kalahiran sabaraha bulan? 8 bulan. Itu udah dilakeun sebulan deh. Ini balaga pisan. Memang kece teh mun lahir mana ada kumaha. Memang ieu ngaji sabulan. Cuk loba alasan. Bari ngajina teh da deukeut atunya ti Nurul Huda ka Al Furqan berarti. Itu jadi disebut Nurul Hudana. Jadi ini sesuatu yang jangan dijadikan dalih. Kasus Utsman itu istrinya sakit parah. Terus kan yang namanya perang itu, perang Badar kan berhari-hari perjalanannya juga sampai 1 minggu. Dan sakitnya sakit keras sampai meninggal dunia. Dan saat itu belum ada rumah sakit. Can aya bidan, can aya dokter, can aya suster. Ya. Ayeuna makan bisa di PHP-keun di bidan.
kecuali kalau memangnya geus proses kelahiran. Tapi anggar ada proses kelahiran oke. Urang nama teu nanaon cicing. Tinggal mayar. Meski memang menemani kan aya laki ini mah tuh sabulan deui sok loba alasan ngantosan pun bojo. Kemudian wa amma taghayyubu an bai'ati ridwan. Kenapa beliau tidak ikut bai'atur ridwan? Bai'atur ridwan itu kan bai'at siap mati. Saat itu kan Nabi, para sahabat datang ke Makkah tidak pakai baju perang. Ai pedang udah pasti aya siga petani ka sawah pasti mawa golok. Ka hutan. Tapi dihadang oleh kaum Quraisy ngajak perang. Nah, Utsman bin Affan kemudian menawarkan biar saya menghadapi mereka. Juru runding. Dan Nabi mengizinkan karena lamun dibikeun Umar wah geus moal beres. Ku Umar Abu Bakar moal beres ya. Tapi diberikanlah Utsman itu jago lobi ya, orangnya bagus komunikasinya, dan dia pemberani sendirian, tidak ditemani oleh siapapun. Nah, tersebar berita bahwa Utsman dibunuh. Di sanalah Nabi membaiat para sahabat, tong balik sapaehna gitu, merdeka atau mati. Itu baiatur ridwan deh. Ridwan tuh ridho nya, ridwan teh laqad radiyallahu tatidinya, maka disebut baiatur ridwan. Semua sahabat hadir kecuali Utsman bin Affan. Kata Abdullah bin Umar, falau kana ahadun a'azza bi batni Makkah min Utsman la ba'athahu makanahu. Seandainya di Makkah saat itu ada orang yang lebih berani daripada Utsman, pasti Nabi mengutus orang itu. Kenapa Nabi mengutus Utsman? Karena dia yang paling berani. Bahkan menawarkan biar saya. Ku Ali, ku Umar ulah mal beres. Ya. Utsman berani sendirian. Asup ka sarang musuh. Itu orang Quraisy siap perang. Fa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman, maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Utsman. Wa kanat bai'atur ridwan ba'da ma dzaba Utsman ila Makkah. Dan bai'atur ridwan itu terjadi sesudah Utsman masuk ke Makkah. Nya pasti moal ngiluan. Da Utsmannya sedang ada di Makkah. Pan bai'atur ridwan itu gara-gara Utsman ditahan, tidak kunjung kembali, bahkan tersebar isunya timaranena oge Utsman dibunuh cenah gitu, ingin tahu reaksi kaum muslimin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan tangan kanannya, hadhi yadu Utsman, fadaraba biha ala yadihi faqala hadhihi li Utsman. Jadi kan baiat itu sambil salamnya, yang depannya saja atau kabehanana. Tahu mungkin kadang juga salam satu persatu. Tidak ada Utsman, kata Nabi, ini tangan Utsman. Ya, diwakilan ku tangan Nabi. Faqala lahu Ibnu Umar, idza bil an maka. Ibnu Umar sudah menjelaskan, sana kamu pergi dengan apa yang sudah saya jelaskan ini. Dalam Fathul Bari di sini dituliskan oleh Ibnu Hajar, sekelas sahabat Abdurrahman bin Auf pun termakan isu ini. Ya. Tapi Abdurrahman bin Auf mah datang ke Utsman dan konfirmasi. Ya. Bahkan dalam Ibnu Katsir juga di ayat yang tadi dijelaskan, Utsman sampai mengatakan, kenapa kamu masih punya suudon kepada saya? Karena memang saat itu Abdurrahman bin Auf jeung Utsman bin Affan teh siga Jokowi Prabowo, banyak pemilihan teh Utsman, Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi seterusnya saingan politik. Sampai Utsman menjelaskan persis seperti ini. Saya tidak ikut perang Uhud, Allah sudah mengampuni. Saya tidak ikut perang Badar karena saya diperintah oleh Rasul untuk menjaga putrinya.
Saya tidak bai'atur ridwan karena bai'atur ridwan gara-gara saya. Kenapa kamu masih membenci saya? Nah, ini sekali lagi menunjukkan betapa yang namanya fitnah itu dahsyat. Sekelas sahabat mulia pun bisa terkena fitnah. Jadi kalau bapak atau termasuk saya ya, naudzubillah min dzalik, terkena fitnah mau di masjid, mau di RT, di RW, di jamiah, tong aneh atuh Utsman bin Affan wae yang dijamin masuk surga di hadis-hadis sebelumnya terkena fitnah ini. Dan bahkan fitnah ini nepikeun ka luar negeri. Urang alhamdulillahnya data terkenal urang ge sampai menyebar ke luar negeri, sampai jadi isu nasional. Ilam Bapak Jokowi seperti itu nyawa ya nawe tarimakeun bungan saha yang jadi presiden ya, tong sok loba mengeluh ya. Jadi resiko pemimpin itu ya begitu. Yang kedua, ini jadi pelajaran bagi kita selaku umat, biasakan tabayun ya. Ketika tidak tabayun itu pasti berdosa karena ada suudon. Terlepas dari suudon itu benar atau salah, cuma ijtanibu katsiran minadh-dhon. Kenapa katsiran minadh-dhon? Inna ba'dadh-dhonni itsmun. Pasti aya dosana. Najan aya benerna. Ya, maka dari itu kita jangan terbiasa, termasuk ya dalam kasus yang sekarang pemerintah teh Cina, pemerintah teh cenah PKI komunis ya. Itu setahu saya lebih banyak fitnahnya, termasuk dikait-kaitkeun yang vaksin Bio Farma. Wah cenah Cina nyaho nu di Bio Farma teh nya jelema nu saroleh nu naliti pan kanyahoan ayeuna eta nu halal mah nu lain mah hararam keneh gitu. Urang asal manggih mobok manggih gorowong da keur maboga suudon Cina ka Jokowi terus vaksin ti Cina. Wah cenanya geus asa bener gitu. Padahal ada kasus yang berbeda. Jadi orang sebagai rakyat jangan mudah termakan fitnah. Nuduhkeun berarti jauh tinu takwa. Kan inna akramakum indallahi atqakum itu dita'arufu ya, tidak mudah termakan isu. Kemudian ini juga jadi dalil bahwa siapapun orangnya harus berani menjelaskan tanpa takut disebut projo, tanpa takut disebut memihak Prabowo. Kalau memang itu ada dalam kebenaran, jelaskan. Dan itu kewajiban nasihat kepada pemimpin itu salah satunya kata para ulama meluruskan isu-isu miring seputar pemimpin, karena pasti yang namanya isu miring seputar pemimpin selalu ada. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.